Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Kembali lagi ya sobat suka berbagi di mana saja berada ya. Semoga kalian semua sehat sehingga di kesempatan ini bisa kembali untuk menonton ya dan like kembali video saya. Kali ini saya akan coba melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah mengukur frekuensi respon woofer dan tweeter dengan hasil respon masing-masing driver seperti ini ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba untuk berbagi kembali untuk coba menambahkan komponen ya, komponen low pass dan high pass filter pada speaker yang akan kita buat. Kalau ini yang kita lihat grafik yang kemarin, artinya ini masih murni ya, frekuensi respon dari masing-masing driver tanpa ada penambahan induktor maupun kapasitor ya. Kita sudah siapkan ini ya, komponen ini adalah induktor dan ini adalah kapasitor ya. Kapasitor ini sebagai contoh aja ya, sebenarnya kapasitor itu mereknya macam-macam dan harganya juga bervariasi dengan macam-macam nilai. Oke, saya coba dengan nilai ini ya, sekitar ini berapa ya, 475 ini berarti 4,7 mikrofarad ya. Ini kita langsung aja kita coba untuk lihat di woofer dulu ya. Di woofer dulu ini kita kasih induktor karena kita berharap nanti di frekuensi ini ya, induktor ini akan turun ya. Ini yang frekuensi beaming ini bisa, kalau di suara itu bisa jadi peak ya. Suara tuh terkesan keras sendiri ya, berapa dB ya di atas dari frekuensi yang lain. Coba kita kasih induktor, nanti kita lihat perubahannya seperti apa ya. Posisinya ini kita kasih induktor di plusnya woofer ya. Ini induktor, kemudian kita kasih di woofer ya. Kita akan lihat gimana respon dari hasilnya ya. Oke, ini yang sebelumnya seperti ini. Sekarang kita coba ya, kita dengan software Arta ya. Kemarin saya sarankan ini di sini ya. Kita coba. Oke, udah muncul di sini. Oke, nah sekarang kita lihat ini sudah turun ya, dari yang seperti ini jadi seperti ini ya sobat. Jadi kita akan pakai di sini ya, mungkin di titik temu di sini ya, mungkin sama twitternya nanti. Sekarang kita akan berikan filter high pass pada Twitter ya. Kalau ini low pass filter dengan menggunakan induktor ya. Kemudian untuk high pass filternya kita akan menggunakan kapasitor pada Twitter. Oke, kita simpan dulu ya di sini. Tekan overlay, set as overlay ya. Nah, ini akan jadi yang warnanya ungu ya, biar kita gampang nanti melihat frekuensi respon driver berikutnya. Sekarang kita akan coba kasih woofer ya. Ini woofer yang tadi masing-masing driver ya yang bunyi ya. Sekarang kita kasih woofer Twitter ya, Twitter. Kita ambil cepit buaya dulu. Twitter ini kita coba positif dulu ya, sesuai polaritas ya. Twitter. Oke, Twitternya di sini, Twitter.
woofernya kita lepas dulu ya, yang woofer ya, supaya kita lihat grafik respon masing-masing driver ya. Oke, kita tekan ini lagi, record lagi ya, rekam ya, rekam lagi. Kedengeran ya. Oke. Nah, sekarang seperti ini ya frekuensi respon dari Twitter ya. Ini sebelumnya yang warna kuning ini ya, ini Twitter seperti ini lurus gini ya. Nah, sekarang sudah kena filter dia jadi seperti ini. Ya. Yang ini turun ya di sini. Nah, ketemu di sini ya titiknya ya. Di frekuensi 3000, ini 3000, 3100, 3114 ya, 2 ya, di situ titik temunya ya, sekitar 3200 di sinilah, 3179 ya di sini. Nah, ini nanti untuk apa kekencengannya ya, ke SPL dari Twitter ini supaya bisa lebih ngimbangin dengan woofer ya, di sini ini kita bantu turunkan desibelnya dengan menggunakan komponen resistor ya di depan dari crossovernya ya, sebelum crossover yang masuk ke kapasitornya ya, atau sesudah kapasitor yang ke Twitter, nanti kita kasih Twitter atau rangkaian LPAD ya. Kalian bisa coba cari info tentang LPAD itu bagaimana ya di Google atau gimana sambil kalian pelajari. Jadi itu adalah rangkaian seri ke Twitter, kemudian eh, disambung yang resistor juga ke ground ya, itu kita beri nama LPAD. Nanti kalian bisa coba pelajari skemanya bagaimana ya, untuk LPAD itu sangat sederhana sekali. Oke, coba sekarang eh, kita ukur ya gabungan antara frekuensi respon antara woofer dan Twitter ya, yang sudah melalui rangkaian crossover ya. Jadi ini SPL dari Twitter masih belum dikasih resistor. Oke, coba kita sambung sekarang ke woofer ya. Woofer kita sambung aja woofernya ya. Nanti hasil apapun dari crossover ini ya, eh, itu perlu kalian kembangkan dengan menggunakan penambahan-penambahan, misalnya yang dari first order jadi second order ya, jadi 6 dB ke 12 dB atau bagaimana, itu nanti kita kembangkan sendiri. Jadi saya berbagi di sini adalah cuman dasar-dasarnya aja, karena setiap driver ya, setiap driver macam woofer atau Twitter itu mempunyai frekuensi respon yang berbeda-beda ya. Driver sama, kemudian ukuran box volume yang berbeda pun crossovernya nanti pasti akan berbeda. Bagaimana frekuensi responnya dia tidak tidak pernah sama gitu saudara. Oke, langsung kita coba ukur ya, untuk frekuensi respon woofer dan Twitter setelah crossover first order ya, 6 dB ya. Oke, langsung kita coba record lagi ya. Oke, seperti ini frekuensi responnya ya, yang warna hijau. Oke, nah di sini kita coba yang kita hapus dulu ya, yang record yang lama ya, di sini delete. Nah, seperti ini. Jadi ini kita ada peak juga ya di sini. Ini nanti yang harus kita jadi PR ya, kita bagaimana supaya dia bisa
di garis hijau di sini ya, di sini ya. Yang ini Twitternya, kekencangannya kita atur, SPL-nya ya, kayak kita anggaplah ini equalizer secara pasif ya. Oke, kita coba ukur lagi ya recordnya. Nah, kita coba lihat fasenya ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita balik ya polarity dari Twitter ya. Untuk mendapatkan fase tidak harus on polarity ya. Bisa kita balik misalnya Twitternya kena negatif atau positif ya. Oke, kita simpan sudah ya. Coba kita ukur dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil yang polaritinya yang sesuai dengan ini ya. Fasenya kita ambil sesuai dengan polaritas aja ya, berarti ya kesimpulannya. Seperti ini ya. Ada lembah di sini. Oke. Kita on polarity. Seperti itu. Oke, demikian tadi ya sekilas kembali ya saya berbagi tentang first order crossover ya, 6 dB crossover ya. Kalian bisa kembangkan dengan menambahkan menjadi 12 dB ya, 12 dB crossover ya, second order atau sampai berapa order lah, bisa sampai 4 order ya mungkin, tapi konsekuensinya adalah membutuhkan komponen lebih banyak ya, jangan lupa kalian harus bandingkan hasil crossover ini dengan kalau kita perdengarkan suara secara langsung ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oke kawan-kawan, tadi sekilas ya proses dari pembuatan crossover kita ya yang kita lakukan. Semoga ya bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana membuat crossover yang baik ya, walaupun saat ini hasil dari crossover yang kita buat ini belum fix secara 100% karena kita membutuhkan beberapa eksperimen lagi ya dengan beberapa komponen ya untuk bisa mendapatkan grafik frekuensi respon yang lebih baik ya. Kalian bisa kembangkan sendiri untuk pembuatan crossovernya sambil bereksperimen, walaupun pada dasarnya tetap telinga kita adalah finishing terbaik untuk membuat suatu crossover. Oke kawan dan sobat, jangan lupa di like dan juga di subscribe channelnya ya, untuk saya berbagi ya, saya bisa lebih semangat lagi untuk berbagi video tutorial tentang audio yang lainnya. Terima kasih.